Selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini kita mau membahas tentang biaya hidup di New York. Katanya New York mahal banget, kota termahal gitu salah satunya kan. Apakah iya gitu? 2 tahun saya tinggal di sini, saya jadi tahu kalau itu tidak sepenuhnya benar. Jadi buat kamu yang mau pindah ke sini, mau ke sini, mau liburan ke sini, atau mau sekolah di sini, saya mau kasih tahu kalau New York itu juga memberikan kita pilihan untuk berbagai macam gaya hidup. Gaya hidup hemat pun bisa banget. Nah, kita bongkar di sini ya. Sebelum kita mulai, kamu harus tahu kalau misalnya Amerika itu kan luas banget kan. Nah, New York itu cuma salah satu kota. Jadi di daerah lain di Amerika akan ada banyak tempat yang biaya hidupnya lebih murah dari New York. Tapi ini kita bandingin aja dari 11-12 sama Jakarta. Itu mirip-mirip kok. Bahkan mungkin ada beberapa unsur yang lebih murah di sini loh. Untuk video ini akan saya bagi menjadi 4. Ini saya udah siapin listnya. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu internet connection, yang kedua itu handphone dan pulsa, yang ketiga itu makanan, dan yang keempat itu hiburan. Langsung ke yang pertama itu internet connection. Di New York itu di public spaces kayak di stasiun, di taman, di perpustakaan, di mall, di restoran, itu rata-rata sudah punya free wifi. Jadi kalau misalnya handphone kamu misalnya nggak punya paket data, nggak unlimited, itu nggak usah khawatir. Kamu nggak akan nyasar, kamu akan terus bisa berhubungan sama orang gitu di luar. Tapi kalau buat kamu pribadi di rumah, itu high speed, nggak ada berhentinya, lancar jaya, internet kamu itu per bulannya cuma $50. Kalau dirupiahin jatuhnya jadi 700.000. Lanjut untuk yang kedua, berhubungan sama internet connection tadi itu telekomunikasi, handphone, pulsa gitu. Jadi saya mau kasih tahu kamu 3 macam pilihan di New York. Yang pertama itu kayak saya yang sekarang, saya dan suami itu kita sebutannya di sini kontrak. Jadi kita akan bayar per bulan sesuai kontrak di awal untuk unlimited data dan handphone. Saya dan suami pakai iPhone 10 2 itu per bulannya $160 selama 24 bulan. Setelah 24 bulan nanti handphone akan menjadi milik kita atau bisa kita upgrade lagi ke yang terbaru. Jadi kasarnya untuk handphonenya sendiri, kalau kamu cuma sendirian, itu paketannya itu sekitar $100 belum pajak, dan handphonenya $25-30 untuk iPhone 10. Itu pilihan pertama kalau kamu mau kontrak handphone. Yang kedua itu kalau kamu mau pakai handphone lama kamu dan kamu nggak perlu unlimited data, karena kan di mana-mana di public spaces ada internet, di rumah udah langsung internet. Kalau kamu sekolah di kampus pasti ada internet. Kalau kamu kerja di kantor pastinya ada internet gitu kan. Jadinya kamu nggak mau unlimited data. Minimal per bulan pulsa untuk SIM card itu $10. Udah kayak pulsa di Indonesia kan, $10 per bulan. Itu pilihan kedua. Ada pilihan yang lebih hemat lagi yang udah saya lakuin 1,5 tahun pertama. Tapi itu karena saya ibu rumah tangga gitu kan, di rumah, keluar cuma buat ke tempat-tempat main gitu kan. Nah, saya di 1,5 tahun pertama itu saya pakai handphone lama dan saya nggak beli SIM card sini. Mungkin agak ngerepotin untuk beberapa teman saya kalau janjian, karena saya jadinya benar-benar menggunakan internet rumah plus internet public spaces. Tapi bisa gitu, 1,5 tahun saya lancar-lancar aja, saya ngerasa nggak butuh untuk nomor sini. Sampai nomor Indonesia saya selesai mati, baru saya akhirnya beli nomor sini. Jadi benar-benar ketika di rumah itu kan udah unlimited, kamu bisa ngapain aja, kamu bisa telepon-teleponan. Terus ketika keluar di station udah ada internet. Terus habis itu di tempat tujuan kita pasti ada internet. Jadi kalau kamu bener-bener mau $0 per bulan untuk telekomunikasi, kamu pun bisa selama SIM card Indonesia kamu masih aktif gitu.
Oke, itu 3 macam jenis telekomunikasi yang bisa kamu pilih di sini. Dari yang iPhone terbaru gitu kan, untuk per orangnya mungkin $130 per bulan kontraknya selama 24 bulan. Kedua, kamu bisa cuma keluarin $10, bukan unlimited data, tapi kamu masih bisa survive untuk di jalan misalnya komunikasi sedikit. Terus yang ketiga itu Rp0, kamu bener-bener bergantung pada public spaces, internet dan internet di rumah. Pilihan kamu. Lanjut ke yang ketiga, makanan. Nah, makanan juga macem-macem. Orang makan pastinya ya 3 kali, 4 kali gitu, cemilnya banyak gitu. Nah, kalau di New York, kalau kamu suka masak, itu akan manfaat banget. Pertama, karena bahan makanan di New York itu lengkap. Kalau kamu mau makanan spesifik yang ada di restoran, itu kamu bisa masak di rumah sendiri. Bahan makanannya semua import dari semua negara tuh ada. Kamu mau makanan Asia, banyak banget bahan makanan import dari Asia langsung, dari Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, you name it. Kalau kamu suka pasta, bahkan banyak banget pasta, keju, apalagi anchovy, segala macam yang benar-benar import dari Italia, dijual di grocery store. Terus misalnya kamu mau yang eksotis, seafood, di sini semua lengkap. Segala macam jenis ikan, sampai lobster, sampai kerang, sampai apapun pokoknya kamu sebutin di sini ada semuanya. Scallop itu dijual di Asian market biasa gitu loh. Kalau kamu penasaran, ini saya ada videonya. Saya kemarin habis belanja, minta ditemenin ke Asian store sama ke American store. Kamu bisa lihat, lengkap asal kamu mau masak. Masak adalah syarat untuk bisa hidup bahagia, nyaman, enak, dan murah untuk di New York. Kamu bisa banget neken biaya makanan kamu ketika kamu masak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin makanan, bahan-bahan di sini itu murah hitungannya ya. Yang mahal di sini itu jasa. Jadi kalau misalnya kamu jajan di luar itu mahal, kenapa? Karena mereka udah pakai jasa masak. Ketika udah ada tambahan unsur jasa itu jadi mahal. Jadi sebenarnya bikin kamu hemat di sini karena masak itu karena jasa kamu sebenarnya yang mahal, jasa masak kamu, servis masak kamu yang mahal, bukan bahannya gitu. Kalau emang kamu bukan tipe yang suka masak, di sini juga banyak yang jual makanan instan. Tinggal microwave, tinggal oven, bahkan cookies pun jual adonan yang tinggal kita panggang. Jadi intinya memang kelihatannya ya dari apa yang mereka jual, memang mereka menuntut kita untuk bisa mandiri banget bikin makanan di rumah karena mereka udah provide semuanya gitu. Saya suka banget masak, saya suka banget explore menu, dan saya suka banget nyobain bahan-bahan baru yang saya temuin di sini. Jadi kalau kamu yang penasaran bisa masak apa aja di New York, diikutin ya, di subscribe, dilihat video-video saya. Dan per bulan untuk makanan bertiga saya ngeluarin uang cuma $400. Itu udah semuanya, cemilan, makanan, anak saya makan yang organik, pokoknya udah semuanya. $400 aja. Lanjut setelah makanan, kita ngomongin yang keempat, yang terakhir adalah hiburan. Untuk hiburan saya mau bagi menjadi 3, yaitu hiburan di rumah, shopping, lalu yang ketiga hiburan di luar atau public spaces. Langsung ke yang pertama, untuk hiburan di rumah itu tadi kita udah ngomongin internet yang lancar jaya, $50. Selanjutnya itu saya di sini pakai Spotify. Saya pakai buat musik sih, lebih dengar ke musik, itu penting banget. Dan itu per bulannya $10. $10 kita bayar setiap bulannya untuk Spotify itu, kita dapat gratis akses untuk Hulu. Di Hulu saya biasanya nonton kartun-kartun lama, Sailor Moon, Samurai X gitu kan. Terus film-film jadul BBC atau film-film barunya saya kurang into sih. Saya jarang nonton sih sebenarnya, jadi saya memang lebih dengar ke musik. Terus kalau misalnya ada yang pengen tahu Netflix, saya nggak pakai Netflix karena memang saya jarang nonton. Untuk Netflix di sini minimal banget itu yang basic itu $9 per bulan. Nah, itu untuk hiburan di rumah. Lalu shopping, pastinya hiburan shopping kan. Di sini itu kita ada 4 musim. Di setiap musim, setiap end of season itu selalu sale. Sale. Bahkan bukan cuma setiap end of season yang saya benar-benar alamin, setiap bulan sale.
Dan itu sale-nya yang beneran sale. Yang kalau misalnya kamu beli hari ini, tutup minggu depan dia 50%, itu bisa banget. Jadi bukan barang-barang lama yang mereka diskon karena nggak laku. Jadi bener-bener saya nggak ngerti lah. Sale. Nah ini yang bisa bikin kamu boros. Kamu harus tahan diri untuk bisa berhemat. Agak berat. Karena semuanya menarik, branded, murah, diskon, aduh. Anyway, itu dia. Intinya positifnya ini sale gitu. Kalau sale murah banget, kalau enggak ya sama aja sih. Terus yang ketiga itu hiburan di public spaces. Dan di sini itu ada dua pilihan. Ada yang mahal banget, ada yang gratis. Jadi kalau buat saya pribadi kayaknya nggak ada tuh di tengah-tengah yang murah. Jadi bener-bener kalau kamu mau bayar itu mahal. Tapi New York selalu kasih pilihan-pilihan kamu untuk banyak banget fasilitas gratisnya. Contohnya yang paling dasar dulu, taman. Taman ada di mana-mana, itu gratis. Perpustakaan di mana-mana, bukunya baru, semua yang memang baru banget publish itu udah ada di perpustakaan sini, itu gratis. Kamu bisa pesen buku, kamu bisa sewa buku sampai 30 kali pesen. Terus kalau misalnya kamu emang suka museum di sini kan mahal ya, sekali masuk tuh bisa 25 sampai 30 dolar. Tapi mereka selalu punya hari di mana kita bisa masuk gratis. Kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Jadi kamu bisa tinggal nungguin waktu gratis itu gitu. Misalnya ada museum MoMA. Nah, itu dia ada Jumat gratis dari jam 5 sampai malam misalnya gitu. Ya kamu bisa tinggal masuk ketika jam gratis itu gitu. Kemarin saya ke New York Aquarium. Dia gratis setiap hari Jumat. Ya saya datang Jumat gitu, gratis. Terus ada lagi Hall of Science. Hall of Science itu bagus banget buat anak-anak. Museum Hall of Science gede, luas banget. Itu dia setiap Jumat dan Minggu itu gratis. Ya udahlah, kita ngapain bayar 20 dolar sekali masuk? Kita tinggal tunggu waktu gratisnya. Jadi di New York itu semua orang bisa ngerasain fasilitas yang ada. Baik yang museum, taraf internasional gitu kan. Dan sampai yang taman yang cantik banget yang kita mau duduk. Itu gratis. Pokoknya hiburan di sini itu banyak banget yang gratis. Kamu tinggal bawa packing makanan dari rumah, terus naik kereta, naik public transportation, atau bahkan jalan kaki kalau misalnya emang cuaca mendukung gitu. Di sini orang-orang banyak yang jalan kaki. Pedestrian, tempat jalannya emang gede-gede banget, dibikin orang-orang untuk jalan kaki. Jadinya bener-bener gratis, gitu. Gimana menurut kamu di New York? Menarik banget kan? Di kota yang katanya memang melting pot, cultural, warga dari seluruh dunia ada di sini. Semua museum taraf internasional ada di sini dan kamu bisa akses gratis. Untuk selanjutnya mungkin saya mau kasih tips-tips buat kamu yang memang ingin tinggal di luar negeri dengan bahagia, dengan nyaman. Apa aja sih skill yang diperluin yang benar-benar bisa support kamu survive bahagia di sini gitu kan, di New York atau mungkin di tempat lain. Itu apa mungkin nanti di video selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kalau begitu segitu aja dulu saya bongkar rahasia murmernya hidup di New York. Semoga cukup memberi insight buat teman-teman yang mau kesini. Di like videonya, jangan lupa di subscribe kalau belum. Sampai ketemu lagi.